Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Repjan, NPM 23100106996. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan NetBeans atau JFrame ya, dengan bahasa pemrograman Java. Sebelumnya saya akan terangkan bahwa aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman berbasis objek 2. Sebelum kita mencoba menjalankan aplikasi tersebut ya, aplikasi sederhana ini saya akan mencoba menerangkan beberapa bagian yang saya buat, yaitu yang pertama adalah untuk judulnya ya, aplikasi sistem penerimaan murid baru. Di sini saya menggunakan JLabel, kemudian nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, asal sekolah ya, nilai ujian, nama orang tua, minat jurusan, dan pencarian itu semuanya menggunakan JLabel. Kemudian untuk isiannya, nama menggunakan JText field, tempat tanggal lahir juga sama JText field, alamat, nomor telepon ya, asal sekolah, nilai ujian, nama orang tua wali, dan juga pencarian semuanya menggunakan JText field. Yang agak beda adalah di sini untuk tanggal lahir saya menggunakan JDateUser, yang mana nanti berfungsi untuk langsung memilih tanggalnya ya, tanpa harus menulis, walaupun sebenarnya juga bisa. Kemudian untuk jenis kelamin saya menggunakan JComboBox. Di dalamnya nanti akan terdapat dua pilihan, yaitu list laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk minat jurusan saya juga menggunakan JComboBox, yang mana di dalamnya nanti ada terdapat 5 buah pilihan. Kemudian di sini saya menggunakan JScrollPen ya, yang nanti bisa di scroll. Kemudian di dalam JScrollPen saya menempatkan JTable, yang mana nanti hasil dari inputan kita ya akan tampil di tabel sini. Nah, kemudian untuk tombol sendiri saya menambahkan 5 buah. Yang pertama adalah tambah data, edit data, ekspor, hapus, dan keluar. Tambah data seperti namanya itu akan menambah data dan memasukkan ke dalam tabel ini. Edit nanti dia akan mengedit data. Ekspor itu fungsinya untuk merubah inputan yang kita bikin ini ya, nanti berubah menjadi Excel ya. Nanti dia akan menggunakan Excel. Kemudian hapus, dan yang terakhir ini menghapus data ya, dan yang terakhir adalah keluar. Baik, kita coba saja. Oke. Nah, di sini saya sudah menambahkan 3 data ya. 3 buah data. Sebelumnya saya coba dan berhasil. Di sini saya akan mencoba lagi masukkan data, misalkan namanya Maulidia Salsa Bella, tempat tanggal lahirnya Banjarmasin. Kemudian ini kita isikan, anggap saja dia lahir di tahun 2009, lahir di bulan April, misalkan tanggal 2 April. Oke. Kemudian alamatnya Jalan Sultan Adam, Komplek Damai Indah, misalkan. Kemudian nomor teleponnya 08215678901223. Nah, untuk nomor telepon sendiri ini hanya bisa masukkan angka. Kalau misalnya kita coba masukkan huruf, dia akan langsung muncul input hanya angka. Oke. 0821 56789 012. Oke. Nah, Maulidia Salsa Bella itu adalah perempuan ya. Kemudian asal sekolahnya misalkan SMP 17 Banjarmasin. Nilai ujian di sini juga sama, nilai ujian itu dia harus berupa angka ya. Kalau misalkan saya coba masukkan huruf, dia akan muncul seperti ini. Nilai ujian hanya boleh angka dan koma. Oke, berarti dia misalkan 90,5. Nama orang tua wali, misalkan orang tuanya adalah
Budiman Handoko. Oke. Kemudian untuk jurusannya ada 5. Misalkan si Maulidia ini mau berada di jurusan farmasi, ya. Ini udah lengkap semua. Kemudian kita tambah data. Nah, anggap saja ini tidak diisinya. Apa yang terjadi kalau misalkan saya klik tambah data, maka dia akan muncul semua kolom harus diisi, berarti harus lengkap semua. Kita kembalikan lagi, misalkan tadi namanya Budiman Handoko. Oke, sudah semua. Kita coba tambah data, kemudian muncul pop up data berhasil ditambahkan, dan ini adalah data dari si Maulidia salah satunya. Nah, kemudian kita akan coba menggunakan pencarian, ya. Di sini kita tuliskan saja, misalkan kita cari itu adalah Dedi. Oke, dia akan langsung secara otomatis terfilter dan muncul yang datanya hanya Dedi ini. Nah, kemudian si Dedi itu kita bisa edit, ya. Kita edit, kita tekan, dan akan muncul pop-up Windows yang mana semua data-data yang kita barusan masukkan itu muncul, dan itu semuanya bisa kita pilih bagian mana yang mau kita edit. Misalkan ternyata Dedi itu tidak lahir di Amuntai, ternyata dia lahir di Barabai. Oke, kita ganti untuk tempat lahirnya, kemudian kita tekan selesai edit dan muncul perubahan berhasil disimpan, kita oke. Dan sekarang tempat tanggal lahirnya Dedi Repjat ini dia berubah menjadi Barabai. Oke, ini kita hapus dan dia akan kembali muncul semua datanya. Nah, kemudian kita coba untuk ekspor. Ekspornya sendiri kalau kita tekan muncul pop-up Windows, simpan data ke Excel, ya. Ini defaultnya dia berbentuk data murid. Kita coba simpan tanggal hari ini, misalkan tanggal 20/10/2025. Oke, save. Kita coba. Nah, dan ini akan muncul data berhasil diekspor ke dokumen, ya. Oke, kita coba masuk ke dokumen. Dan ini dia muncul. Ini data Excel. Raisa, Dedi, Erlani, sama ini data yang terakhir kita isi tadi, yaitu Maulidia. Oke. Dan ini sudah rapi, tinggal pakai saja. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi. Nah, kemudian kita mencoba tombol hapus. Tombol hapus itu gampang, ya. Kita tekan ini saja, pilih salah satu data, kita tekan hapus. Oke. Maka datanya akan terhapus. Seperti itu. Dan kemudian tombol terakhir adalah keluar, kita tekan keluar, maka tombolnya aplikasinya akan langsung keluar. Kalau misalnya kita coba jalannya lagi, data terakhir yang kita input itu dia akan langsung muncul otomatis. Jadi kalau misalkan aplikasi ini digunakan, tidak perlu lagi repot-repot kita untuk impor data, langsung akan muncul seperti ini. Oke. Demikian itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pemrograman berbasis objek 2. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.